Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semua yang sedang menyimak, yang mungkin sedang sendirian, sedang lelah oleh pikiran, atau sekadar mencari cerita untuk menemani waktu sebelum tidur. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang berasal dari lereng Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya di sebuah tempat yang jarang dibicarakan orang, karena mereka yang pernah merasakannya lebih memilih diam. Cerita ini tentang segelas minuman hangat yang awalnya dipercaya mampu menguatkan tubuh, menghilangkan pegal, dan menenangkan jiwa. Tapi tanpa disadari, ia perlahan menghilangkan sesuatu yang jauh lebih penting, rasa sakit dan rasa peduli. Inilah kisah Wedang Uwuh Kali Hitam, Temanggung. Temanggung dikenal sebagai daerah pegunungan yang dinginnya bisa menembus tulang. Pagi hari diselimuti kabut, siang terasa teduh, dan malam sunyi yang panjang. Di bagian barat, Kecamatan Parakan, ada satu aliran sungai kecil yang oleh warga disebut Kali Hitam. Airnya tidak benar-benar hitam, tetapi selalu tampak lebih gelap dibanding sungai lain. Lumpur dari lereng gunung, daun-daun busuk, dan batuan basah membuat permukaannya seperti menyimpan bayangan. Tak banyak orang mau mendekat ke sana. Saat senja, tepat di tepi kali itulah berdiri sebuah gubuk bambu kecil, miring sedikit ke kiri, dengan atap seng yang sudah berkarat. Jika dilihat sekilas, tempat itu tak istimewa, bahkan tampak seperti warung darurat yang sewaktu-waktu bisa roboh. Namun setiap sore, dari gubuk itu selalu keluar asap tipis beraroma jahe dan kayu manis. Hangat, menarik, dan entah kenapa menenangkan. Pemiliknya adalah seorang lelaki tua yang dipanggil warga Mbah Wiryo. Tak ada yang tahu pasti berapa usianya. Rambutnya memutih seluruhnya, kulitnya keriput, tapi punggungnya masih tegak. Gerakannya pelan, namun mantap, seolah tubuhnya sudah terbiasa menahan dingin, lapar, dan waktu. Setiap pukul 4 sore, Mbah Wiryo mulai menyalakan tungku. Ia menata kayu bakar dengan rapi, lalu meletakkan panci besi hitam di atasnya. Dari dalam panci itulah wedang uwuh direbus. Bukan wedang uwuh biasa. Warnanya lebih gelap, merah kecoklatan, seperti darah kering. Aromanya bukan hanya jahe dan secang, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau tanah setelah hujan, bercampur wangi daun kering yang diremas. Orang-orang yang lewat awalnya hanya melirik, lalu berhenti, lalu duduk. Salah satunya adalah Pak Sardi, buruh tani tembakau. Hari itu, bahunya terasa seperti ditindih batu. Kakinya gemetar karena seharian naik turun ladang. Ia berhenti di depan gubuk dan ragu sejenak. "Mbah, niki munjuk nopa?" tanyanya sopan. Mbah Wiryo mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang, dalam, tapi tidak menusuk. "Wedang uwuh," jawabnya singkat. "Anget, kanggo, awak sing kesel." Pak Sardi duduk di bangku bambu. Tangannya menerima gelas tanah liat yang masih mengepul. Saat menyesapnya, ia terdiam. Hangatnya langsung menjalar, bukan hanya ke perut, tapi sampai ke dada, bahkan ke kepala. "Aneh," gumamnya pelan. "Rasane enteng." Mbah Wiryo hanya tersenyum tipis. Sejak hari itu, kabar tentang wedang itu menyebar pelan-pelan, dari mulut ke mulut, dari ke kuli bangunan, dari sopir truk ke pedagang pasar. Tak ada spanduk, tak ada nama warung, tak ada promosi. Namun setiap sore, bangku bambu itu selalu terisi. Yang menarik, bukan hanya rasa hangatnya yang dicari orang, tapi efek setelahnya. Seorang tukang pikul yang biasa mengeluh sakit pinggang, tiba-tiba bisa bekerja seharian tanpa meringis. Seorang ibu penjual sayur yang sering pusing, mendadak merasa segar. Bahkan, seorang pria yang baru kehilangan ayahnya berkata, "Minum itu kok, dada saya jadi adem, Mbak, kayak gak sedih." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum. Padahal seharusnya orang yang baru kehilangan menangis. Malam-malam di sekitar Kali Hitam mulai berubah. Udara tetap dingin, tetapi terasa lebih ringan. Tidak ada keluhan, tidak ada tangisan keras. Dari rumah-rumah, hanya asap wedang yang terus mengepul. Suatu sore, seorang pemuda berdiri agak jauh dari gubuk itu.
Namanya Raka. Ia memperhatikan pamannya Mbah Wiryo dari balik pohon bambu. Raka tidak pernah ikut duduk, tidak pernah minum, dan tidak pernah membantu menyeduh. Pamannya melarangnya keras. "Raka, ojo pisan-pisan ngombe wedang iku," katanya. Suatu malam, "Ngertimu cukup nyawang wei." Raka waktu itu hanya mengangguk, meski tidak mengerti. Kini, saat melihat orang-orang tertawa ringan setelah minum, ia justru merasakan sesuatu yang mengganggu. Bukan takut, tapi seperti ada yang diambil dari mereka. Ketika matahari mulai tenggelam dan azan maghrib terdengar dari kejauhan, Mbah Wiryo biasanya menutup gubuk. Ia selalu menuang satu gelas terakhir. Tidak untuk siapapun, gelas itu diletakkan di atas batu besar, menghadap kali hitam. Air sungai mengalir pelan. Gelap, diam. Mbah Wiryo berbisik lirih. Hampir tak terdengar. Sedikit lagi, Raka Luta. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada minuman hangat yang disukai semua orang. Dan disitulah semuanya bermula. Sejak wedang Mbah Wiryo semakin ramai diminum. Suasana di sekitar kali hitam berubah tanpa banyak yang menyadarinya. Perubahan itu tidak datang dengan teriakan, tidak dengan kejadian besar, melainkan lewat hal-hal kecil yang awalnya dianggap wajar. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam jantan berkokok, Mbah Wiryo sudah bangun. Ia selalu bangun sebelum subuh, saat udara Temanggung masih menusuk tulang dan embun menempel di ujung daun tembakau. Raka sering terbangun karena suara pintu bambu dibuka perlahan. Ia mengintip dari balik selimut tipis, melihat pamannya melangkah keluar rumah dengan membawa kendi tanah liat dan kain putih lusuh tanpa alas kaki. Mbah Wiryo berjalan menuju arah kali. Langkahnya pelan, teratur, seolah sudah dihafal oleh tanah yang diinjaknya. Raka tidak berani mengikuti terlalu dekat. Ia hanya berdiri di balik batang pisang, memperhatikan dari jauh. Ia melihat pamannya melakukan sesuatu yang tak pernah dibicarakan pada siapapun. Mbah Wiryo duduk bersila di atas batu besar yang sama, tempat ia biasa meletakkan gelas wedang terakhir setiap sore. Air bening dituangkan ke telapak tangan lalu ke wajah. Tak ada sabun, tak ada mantra keras, hanya gumaman lirih dalam bahasa Jawa halus yang sulit dipahami. Raka hanya menangkap potongan-potongannya. "Sing tak tampung, nganti tumpah, awak si jiwe." Kalimat itu diulang berkali-kali. Setelah itu, Mbah Wiryo diam lama, sangat lama, menghadap aliran kali hitam yang gelap, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Barulah, setelah azan subuh terdengar dari kejauhan, ia berdiri dan kembali pulang. Di rumah, Mbah Wiryo tidak menyentuh lauk apapun. Ia hanya makan nasi putih tanpa garam, ditemani air bening dari kendi. Itulah puasa mutih yang ia jalani bertahan-tahan. Raka pernah bertanya, suaranya ragu, "Mbah, kok Mbah gak makan sing liane?" Sendok berhenti di udara. Mbah Wiryo menatap Raka lama sekali, lalu berkata pelan, "Supaya rasa sing dak kandut, ora kecampur." "Rasa apa, Mbah?" Mbah Wiryo menunduk. "Rasa urip wong akeh." Jawaban itu membuat Raka tidak bertanya lagi. Di luar ramah, dampak wedang semakin terasa. Di pasar Parakan, orang-orang tampak lebih segar. Mereka bekerja tanpa mengeluh. Seorang kuli yang biasanya berhenti tiap 1 jam, kini bisa mengangkat karung beras tanpa mengusap keringat. Namun ada yang janggal. Suatu pagi, seorang pedagang tahu terpleset dan jatuh. Lututnya berdarah cukup dalam. Orang-orang yang melihat hanya menoleh sekilas. Sampean tiba," kata seseorang datar. Pedagang itu berdiri sendiri. Ia melihat darah di lututnya, lalu tersenyum kecil. Ora kerasa, opo-opo." Ia berjalan lagi. Tak ada yang menolong, tak ada yang panik, tak ada rasa iba. Raka menyaksikan itu dari kejauhan. Dadanya terasa sesak. Ada perasaan tidak enak yang sulit ia jelaskan. "Kenapa kok kayak gak ada sing peduli?" gumamnya. Malam harinya, Raka mendengar kabar dari tetangga. Seorang anak kecil jatuh dari pohon jambu. Biasanya, kejadian seperti itu membuat satu kampung geger. Tapi kali ini hanya dianggap cerita biasa. "Anaknya nangis ora?" tanya seseorang. "Enggak," jawab yang lain. "Diam wei, ibien yomang ngelap."
Raka merinding. Sementara itu, kondisi Mbah Wiryo justru memburuk setiap sore. Setelah berjualan, wajahnya semakin pucat. Tangannya sering gemetar saat menuang wedang. Kadang ia harus duduk lama sebelum berdiri. Suatu sore, seorang pelanggan berkata sambil tertawa kecil, "Mbah, wedangnya kok saiki luwih mantap yo. Minum iki, ati dadi tenang, masalah rasane adoh." Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Iyo, njupuk sing abot-abot." "Njupuk apa mbah?" "Rapopo," jawabnya cepat. "Ngombe sing enteng." Namun malam itu, setelah gubuk ditutup, Mbah Wiryo muntah di belakang rumah. Bukan darah, bukan makanan, tapi cairan bening yang membuat tubuhnya gemetar. Raka memegangi punggung pamannya. Mbah kenopo?" Mbah Wiryo terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya. "Raka," katanya, lirih, "wong-wong kui saiki wis ra krasa opo-opo." "Terus rasane pindah?" Raka terdiam. "Pindah nang endi?" Mbah Wiryo menatap cucunya dengan mata yang merah dan lelah. "Nang awak sing gelem nampah." Sejak malam itu, Raka sering bermimpi aneh. Ia bermimpi terjatuh, ditinggal, dipukul, dan kehilangan. Rasa sakit itu begitu nyata, padahal ia tidak mengalaminya di dunia nyata. Setiap bangun tidur, dadanya berat, napasnya pendek. Di sisi lain, desa justru semakin tenang. Terlalu tenang, tak ada pertengkaran, tak ada tangisan keras, takederah yang benar-benar marah atau benar-benar sedih. Semua terasa datar. Malam Jumat Kliwon tiba. Seperti biasa, Mbah Wiryo bersiap. Ia mandi dengan air kendi, mengenakan kain putih, dan meminta Raka tetap di rumah. "Ojo melu le," katanya tegas. "Iki dudu dalanmu." Namun malam itu, Raka tidak bisa diam. Ada dorongan kuat di dadanya. Ia mengikuti pamannya diam-diam. Di tepi kali hitam, Mbah Wiryo duduk lebih lama dari biasanya. Doanya lebih berat, lebih panjang. Nafasnya tersengal. Raka mendengar satu kalimat yang membuat kakinya lemas. "Yen wis kebak, sici waiting kudu nampak kabeh." Air kali beriak pelan, angin dingin berembus. Dan Raka sadar, apapun yang sedang dikumpulkan pamannya tidak akan berhenti begitu saja. Ini berakhir dengan satu kesadaran pahit. Wedang itu tidak menghilangkan rasa sakit ia, hanya memindahkannya. Dan sesuatu atau seseorang akan menanggung semuanya. Perubahan di sekitar kali hitam kini tak lagi bisa disebut kebetulan. Ia tumbuh pelan, merambat seperti embun dingin yang menempel di kulit, lalu menyusup ke dalam tubuh tanpa terasa. Warga Parakan masih menjalani hidup seperti biasa, berangkat pagi, pulang sore, bercengkerama di gardu. Namun, ada satu hal yang lenyap perlahan dari wajah mereka, ekspresi. Raka menyadarinya setiap kali berjalan melewati pasar. Dulu, orang-orang mudah tertawa, mudah mengeluh, mudah marah. Sekarang, semua tampak datar. Senyum ada, tapi seperti kebiasaan. Marah muncul, tapi tanpa api. Suatu siang, saat matahari tepat di atas kepala, Raka melihat kejadian yang membuat perutnya melilit. Seorang lelaki tua terjatuh dari sepeda ontel di tikungan pasar. Kepalanya membentur batu, darah mengalir di pelipisnya. Raka spontan berlari mendekat. Pak, jenengan gak apa-apa?" teriaknya panik. Lelaki itu membuka mata perlahan, menyentuh darah di wajahnya, lalu menatap jari-jarinya dengan bingung. "Getih," katanya datar. Orang-orang di sekitar hanya berdiri. Ada yang melirik, ada yang melanjutkan tawar-menawar. "Pak, panjenengan luka, harus dibawa ke puskesmas," kata Raka. Suaranya bergetar. Lelaki itu tersenyum kecil. "Raka Selara, Lamenko yo maridu." Ia bangkit, mengelap darah dengan lengan baju, lalu mengayuh sepeda pergi begitu saja. Raka berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak, bukan karena kejadian itu semata, tapi karena tidak ada satupun orang dewasa yang bereaksi seperti seharusnya. Seorang ibu di sampingnya berkata pelan, "Ngombe wedangge, Mbah Wiryo kuwi tenan, yo, awak dadi kuat." Raka menoleh cepat. "Bu, panjenengan gak kasihan?" Ibu itu mengernyit, seperti baru mendengar kata asing. "Kasihan?" ulangnya. "Oh, ayayo." Nada suaranya kosong,
Di rumah, kondisi Mbah Wiryo semakin melemah. Setiap malam ia duduk lebih lama. Napasnya pendek-pendek. Tangannya sering memijat dada kiri. Kadang ia terbangun tengah malam, berkeringat dingin, lalu duduk memeluk lutut. Raka pernah mendekat. "Mbah, dadane Lara?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Lara, nanging dudu Lara awaku." "Apa?" Mbah Wiryo menutup mata. "Rasa wong-wong sing ilang." Kalimat itu membuat Raka menggigil. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Mimpi yang lebih berat dari sebelumnya. Ia bermimpi menjadi banyak orang sekaligus. Menjadi anak kecil yang jatuh, menjadi ibu yang kehilangan, menjadi lelaki yang dipukul tapi tak bisa menangis. Semua rasa itu menghantamnya bersamaan. Saat bangun, bantalnya basah oleh air mata. Dadanya sakit seperti diremas. Di luar, ayam berkokok. Dunia tetap berjalan. Hanya Raka yang menanggungnya sendirian. Sementara itu, wedang uwuh Mbah Wiryo semakin terkenal. Orang-orang dari desa sebelah mulai berdatangan. Mereka datang dengan wajah lelah, pulang dengan langkah ringan. "Minum iki, pikiranku plong," kata seorang sopir truk. "Masalah kaya, hilang." Mbah Wiryo hanya mengangguk, menahan gemetar di tangannya. Setiap gelas yang disajikan, ia merasa dadanya semakin berat. Seolah ada batu yang ditumpuk satu persatu di dalam dirinya. Suatu sore, seorang bidan desa mampir. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Mbah," katanya sambil meniup wedang, "wong saiki akeh sing ngombe wedang jenengan. Lahiran saiki sepi." "Ibu-ibu meh rajerit." Mbah Wiryo berhenti menuang. "Sepi iku ora mesti apik enduk." Bidan itu tertawa kecil. "Sing penting selamat." Mbah, ia minum sampai habis, lalu pergi tanpa menoleh. Mbah Wiryo menutup mata lama. "Raka," panggilnya. Raka mendekat. "Mbah, ojo nganti. Kowe tau krosa urip tanpa rasa. Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Wiryo membuka mata. Ada air di sudutnya. "Yen ro krasa lara wong yoro, aiso krosa tresna." Hari demi hari, empati warga benar-benar menipis. Ketika seorang anak demam tinggi, ibunya hanya menyeka dahi tanpa panik. Ketika kabar kematian datang dari desa tetangga, hanya dibalas anggukan. Tak ada doa panjang, tak ada pelukan hangat. Raka mulai merasa desa itu asing. Ia berjalan di antara orang-orang yang masih bernapas, tapi terasa kosong, seperti boneka yang bergerak karena kebiasaan. Suatu malam, Raka memberanikan diri bertanya, "Mbah, wedang kuwi njupuk rasa lara wong-wong, terus dibuang neng endi?" Mbah Wiryo terdiam lama. Api lampu minyak bergoyang pelan. "Ra dibuang," jawabnya akhirnya. "Dititipkan nang sopo?" Mbah Wiryo menatap Raka. Tatapan itu membuat jantung Raka berdegup keras. "Neng wong sing isih, aiso ngrasake." Raka menelan ludah. "Terus, nenek wis kebak." Mbah Wiryo menghela napas panjang. Kali hitam jaluk siji. Air sungai terdengar lebih jelas dari biasanya. Raka menyadari, bukan hanya pamannya yang berubah, dirinya juga mulai menjadi wadah. Setiap rasa sakit yang tak dirasakan warga, perlahan berpindah padanya. Dan ia tahu, ini belum puncaknya. Dengan satu kenyataan pahit, desa menjadi tenang, karena semua rasa sedang dikumpulkan. Dan ketika sudah penuh, seseorang akan hancur karenanya. Raka mulai sadar bahwa dirinya berbeda. Perbedaan itu tidak terlihat dari luar. Tubuhnya tetap sama, wajahnya tetap muda. Ia masih berjalan, berbicara, dan tertawa seperti biasa. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang terus bertambah berat. Hari demi hari ia masih bisa menangis ketika sedih, masih bisa gemetar ketika takut, masih bisa merasakan perih, meski hanya tergores duri kecil. Dan justru itulah yang membuatnya terasa asing di tengah warga Parakan. Suatu sore, Raka membantu seorang tetangga memperbaiki pagar bambu. Tangannya tertusuk bilah bambu yang pecah. Darah keluar cukup banyak. "Ah!" Raka meringis dan refleks menarik tangannya. Tetangganya menoleh sebentar. "Loro, Rak?" "Iya, Pak. Sakit," jawab Raka sambil menahan perih. Tetangga itu mengangguk, lalu kembali memukul bambu dengan palu. Oh, tidak ada tawaran obat, tidak ada ekspresi khawatir, bahkan tidak ada saran untuk berhenti sebentar.
Raka mengikat lukanya sendiri dengan kain. Dadanya terasa lebih sakit daripada jarinya. Kenapa cuma aku? Gumamnya lirih. Malam, hari, mimpi Raka semakin kacau. Ia bermimpi berdiri di tengah pasar yang sunyi. Semua orang di sekelilingnya tersenyum, tapi mata mereka kosong. Lalu satu persatu, mereka menyentuh dadanya dan berbisik, "Titip ya, njupuk iki, sing iki abot." Setiap sentuhan membuat tubuh Raka tertekuk, seperti dihantam beban besar yang tak terlihat. Ia terbangun dengan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat. Di sudut ruangan, Mbah Wiryo duduk bersila. Seolah sudah lama menunggu cawe krosayau, tanya Mbah Wiryo pelan. Raka mengangguk. "Rasane kaya akeh banget sing numpuk, Mbah." Mbah Wiryo menunduk. "Ikri, sing tak tahan suwe iki. Kenapa Mbah nggak berhenti?" Mbah Wiryo tersenyum pahit. "Yen mandek, kabeh bali nang wong-wong kui, sekaligus desa iki ora bakal kuat." Raka terdiam. Ia mulai memahami bahwa wedang uwu bukan sekadar minuman. Ia adalah perjanjian diam-diam antara rasa sakit dan ketenangan. Keesokan harinya, Rak menyadari satu hal lagi. Ia mulai menjadi tempat orang-orang bersandar. Seorang ibu datang ke rumah tanpa alasan jelas. Ia duduk lama di teras, tidak bicara apa-apa. Raka menemani, meski bingung. "Bu, panjenengan nopa?" tanya Raka sopan. Ibu itu menatap Raka lama. "Aneh Yole, aku kok pengen lungguh nang kene." Raka mengangguk pelan. "Gak apa-apa Bu." Beberapa menit kemudian, ibu itu berdiri. "Ati rasane mendingan," katanya datar. Lalu pergi. Raka merasakan dadanya semakin berat setelah itu. Malamnya, dua orang pemuda mampir. Mereka duduk, mengobrol sebentar, lalu pulang tanpa alasan jelas. Setiap kali orang datang dan pergi, Raka merasa seperti ada sesuatu yang berpindah ke dalam dirinya. Ia mulai takut. Di sisi lain, Mbah Wiryo semakin jarang keluar rumah. Gubuk wedang masih buka, tetapi lebih singkat. Wajahnya pucat, langkahnya goyah. Kadang ia harus berhenti di tengah jalan, menahan nyeri di dadanya. Suatu sore, seorang pelanggan lama berkata sambil bercanda, "Mbah, kok saiki koyo ringkih?" Wedangnya tetap mantap zo. Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Awak sing ngodok, ora mesti kuat kaya sing ngombe." Orang itu tertawa, tidak mengerti. Raka melihat pamannya dengan rasa bersalah yang besar. Sebagian beban itu kini mulai berpindah padanya. Hari Jumat, Kliwon kembali tiba. Langit Temanggung mendung sejak sore. Angin dingin berhembus dari lereng gunung. Kali Hitam mengalir lebih deras dari biasanya. Suaranya seperti bisikan panjang. Mbah Wiryo memanggil Raka. "Le, saiki kowe sing rong tau ngombe wedang kui." Raka mengangguk. "Mbah sing ngarang iyo, amarga yen kau enggombe, dalanmu bakal beda." "Apa maksud Mbah?" Mbah Wiryo menatap Raka dalam-dalam. "Kowe iki durung ketutupan rasa wong. Lio, awakmu isi kosong." Raka merasakan tenggorokannya kering. Terus, nopa sing arep kelakon? Mbah Wiryo menarik napas panjang. "Sing kosong iku sing biasane dipilih." Malam itu, Raka mengikuti pamannya ke tepi Kali Hitam tanpa disuruh. Tidak ada yang melarangnya lagi. Mereka berdiri berdampingan, memandangi air gelap yang mengalir pelan. "Kali iki dudu mang banyu," kata Mbah Wiryo lirih. "Iki panggona nyimpen rasa." Raka memeluk dirinya sendiri. "Terus aku iki apa Mbah?" Mbah Wiryo menutup mata. "Kowe wong sing isi urip kanthi rasa." Angin malam berdesir lebih kencang. Daun-daun bambu beradu, mengeluarkan suara seperti bisikan. Raka tahu, sejak malam itu, dirinya bukan lagi sekadar keponakan Mbah Wiryo. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Dengan satu kesadaran yang tak bisa ditarik kembali. Di desa yang sudah mati rasanya, hanya satu orang yang masih benar-benar hidup, dan hidup dengan rasa, ternyata jauh lebih menyakitkan. Sejak malam di tepi Kali Hitam itu, Raka tidak pernah benar-benar merasa sendirian, bukan karena ada orang lain di sekitarnya, melainkan karena di dalam tubuhnya, kini terasa penuh, seperti ada banyak napas asing yang ikut keluar masuk bersamaan dengan napasnya sendiri. Kadang ia duduk diam,
tanpa berpikir apapun. Tapi dadanya terasa sesak seolah sedang mengingat ratusan kesedihan yang bukan miliknya. Pagi-pagi, Raka membantu pamannya seperti biasa, menyapu halaman, membersihkan gubuk, menyiapkan kayu bakar. Namun kini setiap gerakan terasa lebih berat, Mbah, kata Raka sambil mengangkat panci besi. Kok rasanya aku kesel terus? Padahal orang ninda kakek. Mbah Wiryo menatapnya lama. Tatapan itu bukan kaget, bukan heran, lebih seperti seseorang yang sudah tahu jawabannya sejak lama. Ikut tandane wes, ana sing nitip, jawabnya pelan. Nitip apa? Teng ora pengen dirasake. Raka terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya menusuk. Hari itu, seorang laki-laki dari desa seberang datang ke Gubuk Wedang. Tubuhnya besar, wajahnya keras. Ia duduk, menenggak wedang dalam satu tarikan, lalu menghela napas panjang. Enak tenan, katanya. Ati rasane plong. Masalah kok dadi cilik. Mbah Wiryo mengangguk. Sing abot, wis ana sing nyekel. Laki-laki itu tertawa, mengira itu candaan. Namun saat ia pergi, Raka yang berdiri di balik gubuk tiba-tiba terjatuh berlutut. Dadanya terasa seperti dihantam palu. Napasnya tersendat. Mbah, serunya pelan. Mbah Wiryo segera mendekat, menopang tubuh Raka. Iki bukti le, katanya lirih. Saben wong lunga karo ati enteng, ana sing nampa bobote. Raka marah. Dalam sekejap, kepalanya dipenuhi bayangan wajah lelaki itu saat bertengkar dengan istrinya. Rasa takut anaknya yang bersembunyi, amarah yang dipendam bertahun-tahun. Semua itu kini terasa jelas, terlalu jelas. Desa Parakan semakin sunyi dengan caranya sendiri. Orang-orang tetap berkumpul di gardu, tetap bercanda, tetapi tidak pernah ada pembicaraan yang dalam. Tidak ada cerita kehilangan, tidak ada keluhan hidup, bahkan kemarahan pun terasa hambar. Suatu sore, Raka melihat seorang ibu duduk di depan rumahnya. Matanya kosong, di pangkuannya ada kain kecil. Bu, panjenengan nopa? Tanya Raka. Hati-hati, ibu itu menoleh. Anakku wingi mati, katanya datar. Raka terkejut. Meninggal? Ibu itu mengangguk pelan. Iyo lara panas. Darah nyorak, langsung terasa sesak. Terus, panjenengan gak apa-apa bu? Ibu itu berpikir sebentar, seperti mencari perasaan yang hilang. Ra ngerti, rasane kosong. Saat ibu itu berdiri dan pergi, Raka jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras, tanpa bisa ditahan. Tangisan yang seharusnya menjadi milik ibu itu, kini keluar dari dadanya. Malam itu, Raka menggigil hebat. Tubuhnya panas dingin. Mimpi-mimpinya semakin berat. Ia bermimpi menjadi ibu itu, menggendong anak yang sudah dingin, tapi tidak bisa menangis. Saat terbangun, ia menjerit pelan, menutup mulutnya sendiri. Mbah Wiryo tahu, waktunya semakin sempit. Ia duduk di tepi ranjang Raka, menatap keponakannya yang semakin kurus. Kowe saiki ngerti le, katanya lirih. Iki dudu wedang biasa. Raka menatap pamannya dengan mata merah. Mbah sengaja ya? Mbah Wiryo mengangguk perlahan. Niatku biyen mong siji, supaya wong-wong aiso urip tanpa kebacut rusak. Terus, aku? Mbah Wiryo menghela napas panjang. Saben generasi, kali hitam jaluk siji sing isih nduwe rasa. Raka terdiam lama. Yen aku nolak, desa iki sing ambruk. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada ancaman di dalamnya, hanya kenyataan yang dingin. Malam Jumat Kliwon. Berikutnya, hujan turun deras. Kali hitam meluap sedikit, airnya semakin gelap. Suaranya bergemuruh, seolah menuntut. Mbah Wiryo mengajak Raka ke tepi kali. Tidak ada doa panjang malam itu. Tidak ada mantra yang rumit, hanya pengakuan. Kabeh rasa sing tak tampung suwe iki. Saiki wis ora kuat tatahan, kata Mbah Wiryo. Awaku wis entek. Raka menatap pamannya dengan mata basah. Terus, sing bakal nampak aku? Mbah Wiryo mengangguk. Nanging dudu saiki kabeh. Kenapa? Amarga kowe kudu ngerti, sak durunge nampa sakabehe. Angin malam membawa bau tanah basah. Air kali bergolak pelan. Mbah Wiryo melanjutkan. Suaranya hampir seperti bisikan. Kabeh wedang sing diombe wong-wong kui nyimpen setitik rasa. Rasa kui ngumpul kaya banyu neng bendungan. Lan bendungan kui
Saiki meh jebol. Raka memejamkan mata. Ia merasakan semua rasa itu berdesak-desakan di dalam dirinya. Tak terlihat tapi nyata. Dengan satu kebenaran yang tak bisa disangkal. Penderitaan itu tidak hilang. Ia hanya ditunda, dan ketika waktunya tiba, satu orang akan menanggungnya sepenuhnya. Sejak malam hujan itu, Raka tahu satu hal pasti, waktu tidak lagi berpihak pada siapapun. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari hari sebelumnya. Langkahnya pendek-pendek, napasnya mudah terputus. Kadang ia hanya duduk di depan rumah, menatap kabut Temanggung yang turun perlahan dari lereng gunung, sambil menahan rasa sesak yang datang tanpa sebab. Yang membuatnya paling takut bukan rasa sakitnya, melainkan rasa asing yang ikut hidup di dalam dirinya. Kadang ia tertawa sendiri tanpa tahu kenapa. Kadang dadanya nyeri saat melihat orang lain tersenyum. Kadang ia menangis hanya karena mendengar ayam berkokok terlalu pagi. Semua itu bukan miliknya. Ia tahu itu. Mbah Wiryo kini hampir tidak pernah menyeduh wedang sendiri. Tangannya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti abu. Ia sering duduk lama di bangku bambu, menatap panci kosong, seolah lupa apa yang harus dilakukan. Suatu sore, saat pelanggan mulai berdatangan, Raka melihat pamannya berdiri terlalu lama di depan tungku. "Mbah, tak bantu?" tanya Raka pelan. Mbah Wiryo menoleh, matanya cekung, tapi sorotnya masih tajam. "Lek, koe ngerti kenapa Mbah durung mati nganti saiki?" Raka menggeleng. "Amarga kabeh rasa iki isi ketahan nang awak." Lanjutnya lirih, "Nanjing, saiki wis ora muat maneh." Mbah Wiryo batuk keras. Raka segera menopangnya. "Yen wis kebab." Mbah Wiryo melanjutkan dengan suara terputus-putus. "Awak iki sing bakal pecah disik." Raka menggenggam tangan pamannya erat. "Berhenti, Mbah, ojo diteruske." Mbah Wiryo tersenyum kecil, senyum yang penuh penyesalan. "Yen wedang je mandek saiki, kabeh rasa bali neng wong-wong kui sak bebarengan. Terus apa sing kudu kelakon?" Mbah Wiryo menatap Raka lama, sangat lama. "Sing wis disiapke kudu rampung." Malam itu, Raka mengalami mimpi paling berat sepanjang hidupnya. Ia bermimpi berdiri di tengah kali hitam. Airnya tidak dingin, tidak hangat, hanya berat. Dari dalam air, tangan-tangan muncul, menyentuh kakinya, pinggangnya, dadanya. Tidak menarik, tidak mendorong, hanya menempel. Setiap sentuhan membawa rasa, takut, sedih, marah, putus asa. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tenggelam. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Di kejauhan, ia melihat Mbah Wiryo berdiri di tepi kali, menunduk. "Durung kabeh le." Suara itu terdengar samar. "Durung kabeh." Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Dadanya sakit luar biasa. Ia memegangi jantungnya, terengah-engah. Mbah Wiryo sudah duduk di sampingnya. "Wes diwiwiti," kata Mbah Wiryo pelan. "Kali hitam, wes ngenali kowe." Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan berat. Raka mulai sulit membedakan perasaannya sendiri dengan perasaan orang lain. Ketika melihat seorang anak tertawa, dadanya terasa perih. Ketika melihat seseorang terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Suatu siang, seorang pemuda datang ke rumah. "Raka, aku kok pengen cerita," katanya tiba-tiba. Raka mengangguk lemah. "Cerita, Nen." Pemuda itu duduk dan bercerita tentang kegagalannya, tentang utang, tentang rasa malu yang selama ini ia pendam. Ia baik cara lama, tanpa emosi. Setelah selesai, ia berdiri. "Makasih, Ra." Rasanya enteng. Begitu pintu tertutup, Raka langsung muntah. Tangannya gemetar, pandangannya gelap. Semua rasa malu dan putus asa itu kini menghantamnya sekaligus. Ia sadar pemilihan sudah berlangsung meski belum diumumkan. Malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari yang Raka kira. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin, menusuk tulang. Kali hitam mengalir lebih deras. Suaranya berat, dalam, seperti napas makhluk besar. Mbah Wiryo mengenakan kain putih bersih. Tubuhnya tampak rapuh, tapi langkahnya tegas. "Le," katanya sambil memegang bahu Raka. "Iki wengi pungkasan Mbah." Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Mbah Arep ninggal aku? Mbah Wiryo menggeleng. Mbah Arep nyerah ke. Mereka berjalan bersama menuju tepi kali hitam. Tidak ada warga lain, tidak ada saksi, hanya suara air dan dedaunan. Mbah Wiryo duduk bersila, napasnya berat. Raka, katanya pelan, tumbal iku dudu wong sing dipaksa. Nanging wong sing isi, nduwe rasa. Raka menggigit bibirnya. Yen, aku ora gelem. Mbah Wiryo tersenyum, pahit. Rasa kui bakal golek dalan diu, lan biasane. Lui kejem, air kali beriak kuat, seolah menyetujui. Raka menutup mata. Di kepalanya, ia melihat wajah-wajah warga desa. Mereka hidup tenang, bekerja, tertawa, tanpa beban. Ia membuka mata kembali. Aku gelem, katanya lirih. Nanging mbah, ojo tinggal ke aku kabeh. Mbah Wiryo mengangguk perlahan. Mbah bakal nuntun nganti pungkasan. Di tepi kali hitam itu, keputusan paling berat diambil, tanpa sorak, tanpa tangisan keras, hanya napas yang bergetar, dan air yang terus mengalir. Di titik paling sunyi, tumbal telah dipilih, bukan karena kelemahan, tetapi karena ia satu-satunya yang masih mampu merasakan. Malam itu, kali hitam tidak lagi terdengar seperti sungai. Ia terdengar seperti napas, berat, dalam, teratur, seolah sesuatu yang sangat tua sedang menunggu di balik gelap airnya. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti tepi sungai, hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Raka berdiri di samping Mbah Wiryo. Kakinya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena tubuhnya sudah terlalu penuh. Dadanya terasa seperti menahan ribuan suara yang ingin keluar bersamaan. Mbah Wiryo duduk bersila, menghadap kali. Wajahnya tenang, tapi matanya basah. Le, katanya lirih, yen wis rampung mengko, aja nesu karo desa iki. Raka menelan ludah. Aku ora nesu, bah, wong-wong kuwi ora ngerti, lanjut Mbah Wiryo. Sing ngerti mong awakmu. Angin berembus pelan, membuat permukaan air beriak kecil. Raka menutup matanya. Dalam gelap, semua rasa datang bersamaan. Tangis anak kecil, ketakutan ibu yang kehilangan, amarah lelaki yang gagal, kesepian orang tua yang ditinggal. Semuanya menghantam tubuh Raka seperti gelombang. Ia jatuh berlutut. Mbah, abot, bisiknya. Abot banget. Mbah Wiryo mengangguk perlahan. Yo, kui kabeh, sing wis ora dirasake, wong-wong kui maneh. Dengan tangan gemetar, Mbah Wiryo mengambil gelas terakhir. Wedang itu tidak mengepul seperti biasanya. Warnanya lebih gelap, hampir hitam. Kene, katanya pelan. Raka menatap gelas itu lama. Yen aku ngombe iki, apa sing kelakon? Mbah? Mbah Wiryo tersenyum tipis. Senyum paling jujur yang pernah Raka lihat. Kowe ora mati, nanging uripmu ora bakal pada maneh. Raka mengangguk. Ia menerima gelas itu dengan kedua tangan. Saat cairan itu menyentuh bibirnya, tubuhnya langsung bergetar hebat. Ia minum, dan pada saat itu juga, seluruh penderitaan yang selama ini ditahan, ditunda, dan disedot oleh wedang tumpah sepenuhnya ke dalam dirinya. Roka menjerit, bukan dengan suara keras, melainkan jeritan yang terhenti di dada. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya melengkung, napasnya tersendat, air matanya mengalir tanpa henti. Mbah Wiryo memeluknya. Nggo aku le, bisiknya sambil menangis. Nggo kabeh wong. Air kali hitam bergolak sesaat, lalu perlahan tenang kembali. Kabut mulai menipis, angin berhenti, seolah sesuatu telah selesai. Keesokan paginya, desa Parakan bangun seperti biasa. Orang-orang berangkat bekerja. Pasar kembali ramai, anak-anak berlarian. Udara Temanggung tetap dingin dan segar. Tidak ada yang berubah. Wedang masih dijual. Rasanya tetap hangat. Efeknya tetap sama. Tubuh warga tetap kuat. Pikiran tetap ringan. Hidup tetap berjalan. Namun Mbah Wiryo tidak lagi duduk di gubuk bambu. Orang-orang berkata, ia meninggal dengan tenang malam itu. Tanpa sakit, tanpa jeritan, seperti tertidur. Tidak ada yang terlalu berduka. Dan Raka masih hidup. Ia sering terlihat duduk di tepi kali hitam, menatap air yang mengalir. Tubuhnya kurus, matanya dalam. Ia jarang berbicara,
Namun setiap kali ada orang terluka, Raka yang meringis. Setiap kali ada kabar duka, Raka yang menangis. Setiap kali ada rasa takut, dadanya yang sesak. Ia tidak pernah minum wedang lagi. Ia tidak perlu, karena seluruh rasa kini hidup di dalam dirinya. Desa tetap hangat, hidup tetap ringan, dan satu orang menanggung semuanya, agar yang lain bisa lupa bagaimana rasanya sakit di Temenggung. Di tepi kali hitam, wedang masih mengepul setiap sore, dan tidak ada yang bertanya, kemana perginya semua penderitaan itu. Tamat.